Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddama lana jawahirul adabi fi kitabil mubin wa fi sunnani rasulillahil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usil liyutamimma makarimal akhlaq limuta'addibin wa ala alihi wa ashabihi wa man sya'aka lahum fi akhlaqihim minal mu'minin. Kali ini video yang saya buat yaitu pertama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah yang tidak nilainya Allah berikan kepada kita sehingga sampai detik ini kita tidak bisa menghitung. Itu mentok, semuanya luar biasa, Allah lah yang punya. Sholawat serta salam hanya saya berikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sampai detik ini pula saya merasakan perjuangan penyampaian. Saya bisa merasakan seperti kalimatnya baginda Rasulullah dengan kalimat adanya kalimat al-ulama warasatul anbiya. Itulah sebenarnya garisan-garisan atau yaitu adalah makna-makna perjuangannya orang-orang yang terdahulu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah baginda ada sahabat, ada tabi', ada masyayikh, ada ulama, ada ustadz. Itu yang menunjukkan kalimat yang seperti tadi, al ulama warasatul anbiya, yaitu adalah ulama itu adalah warisan daripada nabi, tapi ilmunya itulah yang warisan dari para nabi, yang harus disampaikan kepada umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan kali ini video yang saya buat yaitu akan menerangkan dan atau ayo kita bersama-sama membenahi diri. Dan inilah pertanyaan-pertanyaan dalam agama Islam, yaitu dengan ilmu adab. Di dalam kitab ilmu adab ini ada pertanyaan-pertanyaan buat orang Islam. Apakah kita semua ini sudah tepat atau sudah benar dan benar menjalaninya? Azafatumullah hafalam tu'addu huquqah. Katanya kita ini mengenal Allah, tapi kenapa kita banyak orang yang sepertinya menganggap Allah itu tidak adil, sepertinya Allah itu tidak mendengarkan, sepertinya Allah itu mengabaikan apa yang jadi permintaan kita. Itu pada dasarnya kitanya sendiri yang selalu buas dalam hal harta dan hal tahta, sehingga kita itu lupa bahwa yang Allah berikan kepada kita dari semenjak kita lahir sampai sekarang itu hingga besar dan mengerti mana yang buruk dan mana yang baik. Tapi kebanyakan kitanya sendiri yang berbuat buruk dan banyak berbuat dosanya. Itu bukan karena Allah tidak adil, dan itulah karena kita semua kurang mengenal Allah. Tapi Allah itu tidak marah karena Allah itu memberikan kebebasan kepada hambanya, yaitu berupa akal. Silakan Anda berpikir mana yang baik. Yang baik Anda akan mendapatkan pahala, yang batil Anda akan perbuatan yang benar Anda akan mendapatkan siksa kelak nanti akhirnya, ataukah sebelum mati akan diazab dulu, mendapatkan suatu siksa sebelum matinya. Saya tidak tahu. Itu akibat daripada
kita jauh dari Allah, dan kita ini harusnya mengakui bahwa kita diciptakan oleh Allah dan Allah itu Tuhan kita, tapi kita kadangkala selalu banyakkan itu mengingkari apa yang Allah berikan kepada kita, kebanyakan mengingkari. Maka terjadilah orang itu selalu banyakkan mengeluh. Bukan kita itu pengen memperbaiki, tapi kebanyakan ngeluhnya. Banyakan apa? Selalu merasa dirinya itu kurang. Dan itulah emang dari Allah lah ujian bahwa manusia itu diuji dengan caranya, yaitu merasa kekurangan dan kekhawatiran. Za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnata. Katanya Anda itu, kita semua kenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengidolakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu mengeluh-elukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kenapa kita banyak meninggalkan sunnahnya? Kita tidak menjalankan sunnahnya, kita tidak mengikut aturannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyakkan kita itu boro-boro pengen mengagungkan, mengidolakan. Kalau dibandingkan dengan artis yang lain atau memilih orang yang benar-benar artinya pada dasarnya yang bisa bakal mengentas kita dari siksa, yaitulah baginda Rasulullah, bukan artis. Artis disebut-sebut, apa bisa membantu Anda akan diangkat dari api neraka? Tidak akan bisa. Apa artis yang punya kemewahan itu akan bisa membantu Anda nanti kalau Anda mati akan dijamin? Tidak. Namanya saja sudah tidak bisa mengangkat, tapi kalau Anda benar-benar mengidolakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah Anda akan mendapatkan syafaat yang bisa mengangkat Anda sengsara di neraka. Anda tersiksa di neraka akan bisa terangkat karena Anda itu mencintai Rasulullah. Maka dari itulah selagi kita ada kesempatan mengaku kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah perintahnya, jauhkanlah apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalankan sunnahnya. Karena ingat, berpegangan teguh yang paling sempurna adalah berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang yang tidak mengakui, membohongi kebesarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syafaatnya, maka orang itu termasuknya adalah orang-orang yang rugi, dan orang itu akan menyesal. Orang itu dihukumi menjadi orang zalim dan bisa masuk ke dalam kategori kafir. Orang itu hatinya tertutup dengan kebaikan, dan kebaikan bukan dari baginda Rasulullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Janganlah. Semoga sahabat-sahabat kita yang ada berada di mana-mana, sahabat Majlis Jamiah Ruwad, fa insyaallah Anda adalah orang yang sadar dan mau menyadari, mengakui Allah itu Tuhan kita, mengakui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidinal Mursalin, itu mengakui bahwa baginda Rasulullah itu adalah utusannya Allah yang diutuskan untuk mencerahkan kehidupan kita semua. Dan itu harus diakui. Lakukanlah sunnahnya sebisa apapun, lakukanlah. Karena insya Allah di sana nanti kelak di akhirul yaumul ba'ats, orang-orang ahli sunnah akan diteliti dan akan dilihat. Dan disitulah ada tanda-tandanya. Semoga teman-teman Majlis Jamiah Cirebon adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang menjalankan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga keterangan ini adalah keterangan yang sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk memperbaiki diri kita semua dalam perjalanan hidup kita. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.